Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karimu kulla raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin as-siddiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila jami' arwahihim yang biasa kita kirim Fatihah setiap harinya. Wabil khusus ila jami' arwahih masyayikhina wa syaikhatina wa asatidatina wa ustadzatina wa muallimina wa allimatina wa nakhususun ila jami' arwahi abawaina wa ikhwanina wa akhawatina wa nakhususun ila ruhi Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warḍa anhum waj'alil jannata ma'wahum. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Faslun. Qad tabayyana laka anna mithalal qalbi. Sudah terang bagimu anna mithalal qalbi, apa sesungguhnya perumpamaan hati. A'ni al-latifah ar-rabbaniyah. Yang saya maksud adalah al-latifah rabbaniyah. Jadi hati yang berupa latifah rabbaniyah. Kan kemarin hati, kalau disebutkan kata hati itu bisa berarti daging yang lembut, yang kenyal yang ada di dalam dada sebelah kiri itu. Bisa juga adalah al-latifah rabbaniyah, sesuatu yang ghaib itu sangat halus, ar-rabbaniyah yang bersifat ketuhanan. Itu kalau di Al-Qur'an diistilahkan dengan ruhi. Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi maksudnya hati yang itu. Kal maliki seperti raja. Wal badanu adapun bisa wal badani ya, ai mithalal qalbi wa anna mithalal badani wal badanu, dan adapun badan atau jisim fisik ini kal wilayati lahu seperti wilayah kekuasaan lahu yang dimiliki oleh kolbun. Wal quwwatu adapun potensi al-aqliyatu akal, maksudnya akal itu al mufakkiratu yang bisa berfikir, kal waziri seperti menteri lahu yang dimiliki oleh qalb. Wasifatul madhmumatu adapun sifat-sifat yang tercela, nafsu istilah. Kal kasyurtati seperti keamanan atau polisi. Fal qalbu maka adapun hati madama mutamakkinan, selama ada apa hati mutamakkinan itu kokoh min istimali isyaratil waziri, atau istiqomah bisa ya, min istimali isyaratil waziri, di dalam memanfaatkan atau di dalam mengaplikasikan isyaratil waziri, isyarat-isyarat yang diberi oleh wazir, oleh menteri. Dan kan gini ya, hati yang berfikir itu, akal yang berfikir itu memberi pandangan-pandangan kan, memberi saran-saran kan kepada hati, kepada diri kita itu, kepada jiwa kita. Oh ini baik, ini tidak baik itu. Selama dia bisa memanfaatkan itu, isyarat-isyarat itu, potensi informasi-informasi dari akal yang bisa berfikir itu, wat tasarrufi, dan di dalam
melaksanakan atau memerintah fil mamlakati di dalam pemerintahan, di dalam kerajaan. Jadi selama memanfaatkan isyarat dari menteri tentang bagaimana mengaplikasikan yang benar, mengatur kerajaan yang benar, bihasbi isyaratil akli, sesuai dengan isyaratnya akal, fawa mustaqimun, fawa maka adapun itu hati mustaqimun, maka istiqomah, maka kokoh fil atau kuat fi wilayatihi di dalam kerajaannya. Jadi hati memimpin. Wa in tasallatat asyahwatu, jika menguasai asyahwatu apa nafsu-nafsu, syahwat ya. Syahwat itu banyak. Ada syahwat birahi, ada syahwat ingin makan, syahwat juga itu. Ada syahwat ingin tidur. Wasifatul madhmumatu, yang menang itu dan sifat-sifat madhmumah, malah yang menguasai keamanan-keamanan bukan rajanya ya. Raja diperintah keamanan, diperintah ala naqdi isyaratil akli, di dalam menolak isyarat dari akal. Jadi yang menang itu ya. Fadzalika ala khilafil adli, maka itu maka sedikit begini maknanya ya. Maka sedikit-sedikit akan mengalami ketidakadilan dalam memimpin, seperti itu. Fadzalika ala khilafil adli, maka itu tidak sesuai dengan keadilan. Jadi semuanya itu harus dengan keadilan. Maksudnya gini ya. Kenapa kok pilih kata adil di sini? Kok pilih, maka nanti akan rusak kok tidak pilih seperti itu. Jadi potensi yang ada, sifat-sifat nafsu-nafsu itu sebenarnya netral gitu kan ya. Pengen tidur itu ya normal manusia biasa, pengen makan normal sebenarnya. Nafsu birahi ya normal, nafsu apapun normal itu awalnya. Tetapi itu kalau berlebihan, tidak dimanage oleh akal, dan ketika akal memberi saran-saran yang baik, yang proporsi tidak diikuti oleh hati kita, oleh jiwa kita, ya oleh diri kita, ya maka tidak adil. Nah, tidak adil itu bahaya. Rumah saja, bangunan ya, campuran semen sama campuran pasirnya tidak adil. Tidak adil sesuai ilmu, tidak proporsi istilahnya, sesuai ilmu pertukangan. Dan besinya juga seharusnya besi besar, kok malah kasih besi kecil, ya bisa cepat runtuh. KO kita ini. Bangunan kita ini kalah, kita sini kalah. Gitu. Makanya di sini bicara adil ya. Karena kata Imam Ghazali itu yang paling penting sifat keadilan di dalam diri itu. Karena kita adil meminit tidur kita, adil dalam meminit makan kita, adil dalam meminit syahwat kita, birahi kita, ya biasa itu selamat. Kesalahan itu ketika tidak ada keseimbangan, terlalu mengikuti hawa nafsu, seperti itu. Faham ya? Jadi itu adil maksudnya. Wa nahnu, dan kita nadribu juga memberi contoh lahu untuk hati misalan akhir, contoh yang lain. Fanaqulu, maka berkata siapa kita, al-latifatur rabbaniyah, hati yang berupa latifah rabbaniyah itu misaluha, adapun perumpamaannya misalul farisi, seperti orang penaik kuda, as-sayyadi yang pemburu penaik kuda, seperti pemburu penaik kuda. Wal badanu, sedangkan badan, markabuhu adalah al-farisu ya orang penaik penaik kuda. As-sayyadu yang fursun itu orang Paris kalau fursun. Kalau farasun itu kuda. Kalau al-faris orang penaik kuda. Bisa al-farisu itu orang Paris seperti Salman al-Farisi. Itu maksudnya dari Persia, maksudnya Persia yang sekarang, Iran kalau sekarang ya. Wal badanu, sedangkan badan, markabuhu adalah tunggangannya. Wal ghadabu wasyahwatu, sedangkan ghadab potensi amarah, wasyahwatu dan potensi syahwat. Kilabu adalah anjing-anjing pemburunya. Jadi punya anjing-anjing pemburu. Fa in adghana lahu farasuhu, jika tunduk lahu kepada faris sayyad, lahu pada sayyad farasuhu apa kudanya, wangqadalan tunduk lahu kepada faris sibauhu apa hewan buasnya, wakilabuhu dan
anjing-anjingnya tahsulu maka akan berhasil, maka akan hasil, akan sukses ala ghordihi atas tujuannya minas saidi dari memburu. Kalau kudanya itu bisa dikendalikan dan hewan-hewan pemburunya juga bisa dikendalikan, sudah terlatih, maka akan berhasil memburu, dapat buruan nanti seperti itu. Wa huwa iktinasul ulumi, wa huwa adapun itu gharadihi, tujuan utama kita apa? Iktinasul ulumi adalah memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu, waqtina usa'adatil abadi, dan mendapatkan kebahagiaan selamanya maksudnya. Wa in kanal farasu, jika ada apa kuda jamuhan itu bandel atau masih liar, masih binal ya, atau masih belum jinak, lam tuti'hu, tidak taat apa faras hu kepada faris, awil kalbuh, atau ada apa hati ghairu muallimin, itu muallamin, itu tidak terdidik, tidak dididik untuk berburu ya, tidak diajari, anjing-anjing ganas biasa. Lam yartasil, dia tidak dia tidak berangkat biirsalihi ketika diutus, dicul, maksudnya lam yartasil tidak bekerja dengan baik biirsalihi ketika disuruh ngejar buruan itu, maksudnya gitu ya. Tidak berangkat, disuruh kejar tidak berangkat, atau malah ketika berangkat tidak sesuai dengan harapan, disuruh ke sana malah ke sana kan gitu. Walam yumsik, dan dia tidak berhenti li isyaratihi terhadap, atau tidak mengikuti, bisa li isyarati terhadap isyarahnya pemburu sayyid tadi atau faris, fasadal amru, maka rusak apa urusan, wa mtana al maksudu, dan tidak diperoleh apa yang diinginkan. Wa yukhafu, bahkan bisa ditakutkan, ayyastawalla menguasai alaihi kepada sayyid, kalbuhu apa anjingnya yang galak itu, fayakuluhu maka menggigitnya, seperti itu. Fadlan, terutama an ayyam tani'ah, dari tercegah alaihi atas bahaya terhadap sayyid, asli sayyidi untuk memburu. Bahkan bisa saja pemburunya itu tidak bisa berburu lagi, gagal, kalah. Jadi kita seperti itu ya. Di dalam mencari ilmu ini kan dalam rangka memburu ilmu ya. Kalau kita tidak menang memerangi sifat malas kita, memerangi sifat pengen tidur kita, pengen makan kita, karena otomatis kalau makan kenyang pengen tidur, ngantuk kan ya. Terus jadi gak belajar gitu kan, gak hasil nanti. Mau bekerja semuanya, mau sukses, malas, atau datang terlambat, akhirnya gak kenal, gak proporsi memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri, seperti itu. Padahal tidur ya gak apa-apa sebenarnya, tapi secukupnya. Istirahat memang perlu, seperti itu. Tapi sering terlambat akhirnya diocat kan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Apalagi ilmu tentang ingin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun, adapun ini ialah fasal. Iklam, ketahuilah, anna iktinasal ulumi, sesungguhnya diperolehnya ilmu lil qalbi, di dalam hati, bagi hati, ala maratibah, itu ada tingkatan-tingkatan, mempunyai tingkatan-tingkatan. Minha, adapun itu maratib, sebagian dari maratib, adalah memperoleh ilmu, adalah ilmu yakunu yang ada, lil ulama'i, yang dimiliki oleh ulama. Jadi metode memperoleh ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Fayatawassaluna bil muqaddimat. Ulama itu biasanya memanfaatkan bil muqaddimat, dengan premis-premis. Mati muqaddimatnya. Ilan nataiji, untuk mendapatkan natijah. Maksudnya gini, premis-premis itu, muqaddimat ini bahasanya bahasanya ilmu mantik. Ini muqaddimat, ada premis mayor, premis minor biasanya itu kan ya. Arifah mahasiswi UIN. Setiap mahasiswi UIN itu kuliah daring. Nah, natijahnya apa? Berarti Arifah kuliah daring. Nah, ini premis mayornya ya, setiap
mahasiswa UIN kuliah daring. Minornya ya siapa? Arifah kuliah, Arifah mahasiswa UIN. Jadi premis mayor, premis minor. Jadi itu ya. Jadi ulama itu kalau metode memperoleh ilmunya dengan menggunakan muqaddimat. Itu yang menggunakan akal ya. Itu namanya nanti epistem burhani ya. Menggunakan akal itu ilmu-ilmu akliyah. Epistem burhani. Bisa muqaddimat itu berupa wahyu, berupa riwayat. Riwayat itu maksudnya Al-Quran dan hadis atau perkataan sahabat. Jadi sahabat memikirkan Al-Quran, timbul natijah. Itu namanya epistem burhani. Bayani itu. Epistem bayani. Seperti itu. Atau masih rasional itu ya. Semuanya itu ulama itu. Tapi yang satunya itu biasanya pakai burhani, yang satunya pakai bayani. Bayani itu wahyu. Seperti itu. Wabil adillati dan dengan dalil-dalil, maksudnya dengan dalil-dalil Al-Quran atau hadis atau dalil-dalil alam. Para saintifik itu pakai dalil-dalil alam ini ketika meneliti itu. Itu semua sebelum mendapatkan natijah, sesuatu yang diperoleh muqaddimah itu pendahuluan, namanya premis-premis biasanya kalau dalam ilmu mantik. Wabil adillati dan dengan dalil-dalil al-madlulat mengambil manfaat untuk mencapai madlulat, apa yang kesimpulan maksudnya ya, sama. Wa minha dan sebagian dari maratib cara iktinasun ilmi itu. Maratib itu ma yakunu adalah iktinasun ilmi ma adalah sesuatu yakunu yang ada ala sabil kasfi dengan cara kasaf. Wal iradati minallahi ta'ala dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya epistem irfani. Dalam dunia epistemologi Islam itu ya. Dalam filsafatnya Al-Farabi ini peripatetik namanya faidun, emanasi. Jadi datangnya ilmu secara emanasi, faidun istilahnya. Kalau epistemnya Suhrawardi, filsafat Masyai itu namanya isyrok. Jadi semacam isyrok. Jadi itu semacam matahari moro-moro datang ke bumi cahayanya, akhirnya bercahaya. Itu isyrok. Faham ya? Isyrok. Asyraqal badru. Kayak gitu itu. Bersinar. Moro-moro hati itu bersinar, datang. Menurut orang tasawuf itu namanya ilmul huduri istilahnya ya. Ilmul huduri yang hadir. Bukan ilmul kasbi. Ada ilmul kasbi. Yang tadi itu ilmul kasbi ya. Kasbi yang tadi itu. Yang dua itu. Bayani dan burhani itu kasbi. Itu pakai kasab. Kalau ini lebih kepada ilmul huduri yang hadir. Atas kehendak Allah. Atau bisa dikatakan ilmu ladun. Atau kasyaf. Seperti itu. Kama yakunu lil anbiya, seperti halnya ada lil anbiya yang terjadi kepada para nabi-nabi. Jadi datang sendiri. Qala ta'ala, Allah berfirman di Ibrahim kepada Ibrahim al-Khalil alaihi salam, wa kadzalika dan begitu juga nuri memperlihatkan siapa kami Allah Ibrahim kepada Nabi Ibrahim malakutis samawati wal ard. Malakuti ya, bukan malakuta itu salah. Malakutis samawati wal ardi, kerajaan-kerajaan langit wal ardi dan bumi. Jadi diperlihatkan seperti itu. Kasaf, moro-moro hati faham dan mata itu seakan-akan melihat. Atau hati seakan-akan melihat sebuah isyarat dan hati paham maksudnya. Gitu ya. Terkasaf seperti itu. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allahumma arina wahai Allah, ya Allah, arina perlihatkan kepada kami al-asya'ah, semua sesuatu kamahiyah seperti halnya adanya. Kamahiyah seperti halnya adanya. Tidak ada, berarti objektif ya, karena sesuai apa adanya objek itu. Fatang kasyifu maka bisa terbuka lahum kepada para nabi, kepada para aulia juga ya. Al-haqaiqu
apa hakikat-hakikat sesuatu kafahan dengan terbuka lebar atau jelas, min ghairi tawassuti dalilin, tanpa perantara dalil-dalil atau premis-premis tadi itu, au burhanin atau argumentasi, au muqaddi dalilin tanpa adanya dalil penunjuk, au burhanin atau argumentasi, au muqaddimatin atau premis-premis, seperti itu. Wa huwa al-muradu biqaulihi ta'ala, wa huwa adapun ilmu ini al-muradu yang diinginkan, yang dimaksud biqaulihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma yaftahillahu, apapun yang dibuka oleh Allah linnasi kepada manusia, min rahmatin dari sebuah rahmat, bisa berupa ilmu, bisa apapun, rahmat banyak ya. Fala mumsikalah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, laha bagi terhadap rahmah. Jadi wahyu ilham itu sesuatu yang sangat kuat ketika datang ya. Kita tidak bisa menolak sebenarnya. Itu hati moro-moro paham seperti itu. Tetapi bagi orang yang lalai, walaupun datang sangat kuat, itu dilupakan. Dianggap, gitu. Akhirnya, karena terbiasa membuang bisikan-bisikan hati nurani. Jadi ada hati, ada bisikan hati, anggap itu bisikan nafsu atau setan, ada bisikan hati nurani. Kalau ngaji Rawdatul Thalibin itu diterangkan ya, bagaimana tanda-tandanya bisikan hati, bisikan nafsu, bagaimana tanda-tandanya bisikan malaikat, bagaimana tanda-tandanya bisikan iblis, bagaimana tanda-tandanya bisikan nafsu, bagaimana tandanya bisikan langsung dari Allah. Ada. Kalau di Rawdatul Thalibin. Yang ngaji di matan dulu. Tapi kapan-kapan saya terangkan saja ini ya. Jadi kuat datangnya ya. Kuat datangnya. Dilihat tidak berubah itu. Dilihat dengan, jadi gini, sesuatu yang datang kepada kita, itu cepat-cepat kita ingat kepada Allah kalau datang itu. Dan lihat terus. Kalau tidak berubah, berarti itu yang benar. Kalau berubah atau bisa hancur, semuanya sekalian ke Sunan Ampel ya. Ke Sunan Ampel. Dia datangi Sunan Ampel. Kalian cepat ingat Allah. Hadirkan Allah. Lihat itu. Itu kalau jin bisa hancur, bisa hilang nanti, bisa berubah. Tetapi gini nanti tergantung kualitas kalian. Kualitas penglihatan yang kalian gunakan. Karena penglihatan itu bertingkat-tingkat ya. Kalau yang datang itu jin yang sangat tinggi kelasnya, mata kalian tidak akan bisa membedakan itu jin atau tidak. Faham ya? Kalau kita ini sudah mencapai Nur Muhammad itu ya sirajan wa munir, Nabi Muhammad yang kita gunakan itu kalian tidak akan faham, tapi saya ceritakan saja ya. Kalau kita sudah di makomnya Nur Muhammad dan penglihatan kita itu penglihatan Nur Muhammad, maka kita bisa membedakan. Karena paling tinggi ya Nur Muhammad kan. Setan iblis tidak bisa ada di dimensi Nur Muhammad, itu di bawahnya. Alam semesta semuanya ini, semua surga neraka itu dimensinya di bawah Nur Muhammad itu. Karena tercipta dari Nur Muhammad semua. Itu ya tidak bisa kita bujui orang-orang wali itu karena dia melihat binurillah. Faham ya? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ya datang ya ketahuan kalau itu iblis. Cuma berpura-pura jadi Sunan Ampel. Hancur, bisa hilang, bisa takut, bisa lari. Faham? Jadi seperti. Makanya saya itu tidak gampang percaya dengan orang sarkup atau siapapun ya yang tidak mencapai Nur Muhammad ngaku bertemu ini ditangi. Takutnya itu jin. Faham ya? Tetapi gini istilahnya. Ada tanda-tandanya. Kalau dari jin itu, kalau yang hak itu yang enak ke hati. Enak ke hati dan tetap itu gak berubah, gak ada perubahan. Dan datangnya dari kanan. Kalau yang hak. Kalau datang dari kiri jangan dipercaya. Pokoknya ada tidak enaknya di hati. Kalau yang hak. Kalau yang batil ya. Kalau yang hak enak di hati. Seperti itu. Makanya ya itu tanda-tandanya gak apa-apa gitu. Kalau kalian dapat bisikan atau isyarat-isyarat, kalau ternyata enak di hati, menentramkan ya. Apalagi kalau itu menampakkan diri, dilihat enggak terus tidak berubah. Dan terutama tidak melanggar syariat. Paham ya? Walaupun yang datang kepada kalian baik,
ternyata orang itu, maksudnya istikharah tentang orangnya. Orangnya jahat atau orangnya laki-lakinya itu cowok yang disampean istikharai bukan orang muslim. Yang ternyata yang datang baik ya, jangan juga, paham ya? Ini kok sampai lari ke sana? Ya pokoknya seperti itu. Ini kalau butuh berguru ya supaya bisa seperti itu, supaya mencapai Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu tidak adalah makom ma'rifat. Nur Muhammad itu makom ma'rifat tingkat 2. Sebelumnya ya ma'rifat rasa, ma'rifat rasa istilahnya. Di atas itu ma'rifat Nur Muhammad. Terus ma'rifat Nurullah, terus tinggi. Karena Allah tidak terbatas. Minimal ya 99 tingkatan. Terus ya, saya cuma ceritakan, kalian nggak ngerti nggak apa-apa, saya cuma memberi stimulus ya tentang ini. Wa hadhir rahmatu, dan rahmat ini bisa ilmu ya, rahmat itu mabdzulatun, diberikan fil judi, di dalam kemahal murahan Allah al ilahi, yang berupa ilahi, fil judil ilahi, dalam kemurahan Allah, wal karamil abadi, dan kemuliaan kita, wal karamil abadi, dan kemurahan sama ya, kelomanan abadi yang maha, yang selamanya, abad selamanya. Maksudnya gini, di Indonesia kenapa saya kok karim, karam itu saya maknai mulia? Karena di Indonesia sebenarnya loman ya. Tetapi gini, di Indonesia itu kalau orang mulia itu lebih daripada orang loman. Mulia hatinya. Itu lebih daripada orang loman. Loman itu suka ngasih maksudnya ya. Orang tidak kikir itu ya, kalau sudah tingkatan mulia, karim, itu lebih. Ngasihnya itu sangat lebih di atas orang sakho. Sakho itu kan loman ya. Karim itu di atasnya sakho. Para ayah-ayah Nabi Muhammad sampai ke atas itu karim-karim semua, suka bersedekah semua. Dan itu bersedekahnya bukan dipaksakan, dengan sendirinya gitu. Enteng badannya itu. Paham ya? Membantu orang tuh enteng gitu. Karena berangkat dari kemuliaan hatinya itu. Makanya karim ini Allah Ta'ala itu ya karim, mulia. Jadi lomannya Allah Ta'ala itu sudah tingkatan karim istilahnya. Seperti itu. Makanya Allah nggak ada yang asakho, yang zusah, yang punya sifat sahut, tidak, tapi karim. Fil qulubi, di dalam hati-hati, al muta'aridati, yang mempersiapkan diri laha untuk rahmah. Jadi rahmat ini, ilmu-ilmu seperti ini akan dikasih kepada hati-hati yang mempersiapkan diri untuk rahmat itu. Hati yang mempersiapkan diri, muta'arid itu ya, yang menawarkan diri. Otomatis orang yang menawarkan diri itu ya otomatis mempersiapkan diri kan ya. Kalian ingin suami yang sip, ya pasti mempersiapkan diri menjadi sip juga kan gitu. Fata'arrud, adapun ta'arrud, huwal falahu, adalah beruntung, wasa'adatu, dan ya bahagia, bitazkiyati, dengan cara membersihkan diri, tazkiyatun nafs, tazkiyatul qulub. Faqala ta'ala qad aflaha man zakkaha, benar-benar beruntung. Wa ilaihi, dan kepada ini rahmat itu diberikan kepada hati yang muta'arridah, yaquluhu biqaulihi al-isyarat, adabun isyarat biqaulihi alaihi salatu wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lirabbikum, sesungguhnya lirabbikum itu dimiliki Tuhan kalian, fi ayyamin, di dalam hari-hari, fi ayyami dharikum, di hari-hari zaman kalian, nafahatin, apa anugerah-anugerah. Ala fata'arradu laha, ala maka ayo fata'arradu, bersiap-siaplah kalian laha untuk nafahat. Seperti itu. Itu biasanya ada di sepertiga malam. Fata'arrud, adapun ta'arrud, wal falau, adalah beruntung. Orang berdagang, orang petani itu fallah. Karena petani itu dulu ya bukan petani seperti sekarang. Petani seperti sekarang kan tidak pernah beruntung ya. Petani dulu tuh kaya, maka namanya fallah. Seperti itu. Fallah wasa'adatu, dan bahagia, bitazkiyati, karena sudah melalui proses tazkiyatun nafas. Qala ta'ala, Allah berfirman,
qad aflaha man zakkaha. Benar-benar beruntung man zakkaha, siapa orang yang membersihkan jiwanya. Jadi jiwa yang dibersihkan, maka dia pantas untuk mendapatkan nafahat atau rahmat dari Allah, seperti di atas itu. Wal i'rad ataupun i'rad, ada i'rad ya, ada ta'arrud, ada i'rad. Ini dari satu kata ini. Huwal idbar, dia itu membelakangi. Wasyaqai, dan rugi dan merugi, bididdihi, dengan sebaliknya falah. Jadi waqad qala ta'ala waqad khaba, dan benar-benar rugi man dassaha, siapa orang yang mengotori jiwanya. Setiap hari dikotori, tidak baca istighfar. Setiap hari ngotori jiwa dengan dosa-dosa, tetapi tidak baca istighfar. Terus terkotor, akhirnya tidak pantas untuk menerima rahmat atau nafahat dari Allah, atau ilmu tadi dari Allah. Ya, sebenarnya ya laduni itu lebih sulit ya daripada ilmu kasab kan ya. Ilmu kasab asalkan kita baca buku dapat kan ya. Tapi ilmu laduni, ilmu huduri ini sulit kan ya. Kalau tidak benar-benar bersih. Lah untuk membersihkan diri, kalian duduk saja, kalian belajar ke kampus, jalan, ya enak lah. Coba membersihkan diri istighfar, kan malas ya. Lama kan malas ya, capek kan gitu kan. Ayo cobalah. Lebih enak mana sekalian ke kampus sama duduk wiritan? Hah? Membersihkan diri semuanya. Tetapi saya menganggap membersihkan diri, enak ke kampus kan ya? Sulit. Wiritan itu, membersihkan istighfar itu sulit ya. Memang enak sebenarnya, nggak ngapa-ngapain kan ya, cuma duduk menghadirkan Allah enak. Tetapi nanti ngantuk gitu kan ya, capek tidur gitu kan. Belum benar-benar bersih, digosok hati kan digosok ya. Seandainya wajan digosok belum benar-benar bersih, sudah malas. Akhirnya nggak bersih kan gitu. Tertidur gitu kan. Belum ketika duduk HP bunyi, sudah nggak jadi. Sulit memang ya. Ya sama-sama sulit lah. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ayo monggo. Makasih Ustaz. Saya mau bertanya. Di sini kan tadi itu bersihnya hati itu mendatangkan ilmu. Seumpama hatinya itu kotor, apakah itu bisa menghilangkan ilmu? Seperti yang disebutkan kemarin, dosa itu man qarafa dzamban faraqahu aqlun lam ya'ud ilaihi abadan. Barang siapa yang melakukan dosa, maka kecerdasannya akan hilang. Satu kecerdasan akan hilang yang tidak kembali lagi. Gini, bisa, tetapi bukan ilmunya hilang ya. Di dalam memori kita itu ada di dalam jiwa kita. Tetapi ketika kita butuhkan nggak datang di layar pikiran kita, paham? Ketutup. Seandainya HP, seandainya komputer, kita punya file-file banyak ya. Ketika mau ditambah karena HP-nya rusak, banyak virusnya atau apanya gitu. Paham? Jadi kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah mencari ilmu ya sudah terekam itu. Enggak bisa loh mahfud, karena memori atau hati itu mahfud, terjaga ya. Sama dengan memori itu. Enggak hilang, enggak akan hilang sebenarnya. Tapi tertutup. Ketika dibutuhkan enggak datang. Karena tertutup dosa itu. Seandainya nanti beristighfar, yang banyak insya Allah datang. Tetapi kalau terlalu banyak, apalagi yang berupa dosa-dosa yang bisa merusak tubuh ya, merusak otak, itu ya sulit sekali. Walaupun sudah bertobat untuk cerdas lagi. Seperti minum-minuman keras kan merusak otak itu kan. Yang merusak jiwa ya, yang merusak potensi-potensi dalam diri kita ya sulit. Walaupun sudah bertobat ya. Untuk sulit apalagi. Atau dosa-dosa yang merusak otak kita, sensor kita. Banyak ya. Seperti ini suka melampiaskan nafsu birahi ke sesuatu yang tidak halal, itu rusak, itu bisa rusak, itu merusak kecerdasan, itu merusak kecerdasan. Seperti itu. Sangat merusak. Bisa saja kalau istighfar dalam
bisa kembali, tetapi sulit seperti dulu, sempurna seperti dulu itu. Kadang kembalinya itu momen-momen tertentu ketika dalam keadaan jiwa tenang. Faham ya? Jiwa sedang bersih, tenang. Tapi biasanya ya enggak, karena sudah berkurang kecerdasannya. Kayaknya benar hadis Nabi itu. Dosa satu itu akan menghilangkan, membuat satu kecerdasan lari dan tidak kembali lagi. Man qarafa dzamban faraqahu aqlun lam ya'ud ilahi abadan, itu yang kita sebutkan kemarin itu. Jadi hati ya, halaman itu halaman 116 bawah sendiri, alinea terakhir paling bawah, baris terakhir. Sudah ada lagi. Ya, satu lagi. Saya tuh gini, banyak ilmu yang dulu saya pelajari ketika sanawiyah, aliyah, itu saya tidak pahamnya itu sekarang. Itu karena apa? Itu. Atau gimana? Nah, itu karena hati, kecerdasan semakin on sedikit demi sedikit. Karena ada kecerdasan itu yang kalau belum waktunya nggak nyala. Potensi-potensi itu kalau belum waktunya nggak nyala memang. Anak kecil ya itu sudah potensinya sudah ada ya. Tetapi kalau belum waktunya belum terekstrak. Semacam jadi masih dalam zip gitu ya. Manusia ini semuanya sempurna ya. Sempurna bawaannya. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan atau tidak diaktifkan istilahnya, tidak dirangsang, itu tidak terbuka zipnya, tidak diekstrak istilah. Faham? Seperti anak kecil jangan diajari sesuatu yang yang berupa logika atau kaidah-kaidah itu atau rumus-rumus, ya nggak ngerti sampai umur 12. Saya jurmiyah sejak umur 7 hafal saya, sampai nggak ngerti. Seret nggak ngerti, diterangkan berkali-kali nggak ngerti. Guru saya yang sampai marah-marah kan ya. Semua ternyata teman saya juga nggak ngerti. Tapi paham. Tapi hafal. Ngertinya ya setelah lulus SD ngerti sendiri. Ngerti sendiri. Karena memang ada waktunya potensi yang ada di manusia itu aktif. Ada memang waktunya. Itu perlu dirangsang. Artinya bisa dirangsang. Rangsangannya itu bisa karena karena mengalami sesuatu. Seperti halnya kewaspadaan dan kebijaksanaan itu bisa dirangsang dengan sering bersama orang yang bijaksana. Atau terjadi dia dibujui orang. Akhirnya kewaspadaan, kecerdasan waspada ada. Faham? Butuh rangsangan untuk kembali, untuk aktif itu. Jadi intinya menurut bahasanya teman saya ya, manusia ini makhluk sejuta saklar. Potensinya itu tergantung saklarnya diaktifkan apa tidak. Sama seperti orang-orang kan, kita punya otak kanan, otak kiri, tetapi kita sering menggunakan otak kiri kan ya, karena tidak pernah sejak kecil pendidikan kita yang berhubungan dengan otak kiri terus. Akhirnya tidak terangsang dan tidak terbuka, tidak aktif. Itu banyak dalam diri kita ini. Yang terpenting kalian pahami, panca indera di dalam diri kita ini bertingkat-tingkat. Panca indera yang fisik ini ya bisa hanya melihat yang fisik. Panca indera yang lebih halus lagi bisa melihat sesuatu yang lebih halus. Terus tingkatan-tingkatan seperti itu. Artinya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, kamu tidak akan tahu melihat jin yang datang itu palsu apa tidak kalau tingkatanmu belum ke sana. Kalau panca indera kita, penglihatan kita tidak di dimensi itu ya tidak bisa lihat. Kalau dia ternyata ada di dimensi yang lebih tinggi. Faham ya? Tidak bisa lihat. Dimensi kelima bisa melihat dimensi 4, 3, 2, 1. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang di dimensi ke-6. Nah, di dalam diri manusia ada semua. Fisik ada, dimensi paling rendah ada. Bahkan dimensi paling halus, lebih halus dari surga neraka, lebih halus dari malaikat ada, yaitu apa? Ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Sebenarnya kita tinggal seperti radio ya. Radio itu tinggal kita tune on kemana itu. Kita aktifkan kemana.
Nah, kadang walaupun kita aktifkan ke radio FM, suara Giri FM, kalau tidak pas, kan nggak terang juga ya. Baru benar-benar pas terang, seperti itu. Seperti itu, kayak itulah. Rasionalnya kayak gitu. Lah, karena kita itu di dalam diri kita itu ada ruhi. Istilahnya ruhi itu kan artinya ruhku. Ya Allah kan ya. Kita bisa melihat Allah. Tetapi ketika kita ada di makom ruhi itu, ketika kita menempati ruhi tadi itu, setiap harinya kan kita nggak pernah menempatin ruhi kan, yang kita tempati ruh hewani terus kan ya, ruh hewan, ruh yang jelek-jelek terus itu, jiwa-jiwa yang jelek, ya nggak mungkin lihatlah, paham ya? Kalau ketika detik-detik mau meninggal kalian ada di makom ruhi, menempati ruhimu, selamat, pasti selamat itu. Mubasyirina bil jannah itu pasti. Akan mati tersenyum dia, pasti itu. Kalau detik mau meninggal, dia dalam keadaan menempati ruhi. Yang ditakutkan detik meninggal yang dia tempati adalah jiwa yang kotor. Paham ya? Itu yang kita takuti. Ya pasti tidak selamat pasti. Atau diumbah dulu nanti di neraka kan gitu. Sudah paham? Ada lagi? Sudah kalau gitu. Asallahu yanfa'na ma 'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlan. Wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.